Mengapa Tuhan tidak membinasakan iblis? Jika dia melakukannya, tidak akan ada pencobaan. Tuhan memberi kesempatan kedua kepada manusia melalui Yesus. Mengapa bukan iblis? Pertanyaan yang bagus. Mari kita uraikan langkah demi langkah. Mengapa Tuhan tidak membinasakan iblis? Sebab Tuhan tidak pernah menginginkan kehancuran ciptaannya. Kitab Kebijaksanaan memberitahu kita, Allah tidak menjadikan maut, dan Ia tidak bersukacita atas kebinasaan orang hidup, karena Ia menjadikan segala sesuatu supaya semuanya ada. Kebijaksanaan 1 ayat 13-14. Kematian dan kebinasaan sebenarnya adalah akibat dari dosa. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa malaikat dan manusia memiliki kodrat yang kekal, atau maksudnya, malaikat secara keseluruhan. Kita manusia hanya memiliki jiwa yang kekal sampai kebangkitan. Tuhan telah menciptakan malaikat sedemikian rupa, sehingga keberadaan mereka akan berlangsung selamanya, seperti jiwa kita. Tuhan, dalam kebaikan dan kemurahan hatinya, tidak akan mencabut anugerah ini dari makhluknya manapun, bahkan iblis sekalipun. Singkatnya, Tuhan tidak akan mencabut keberadaan iblis. Jika Tuhan menghancurkan iblis, tidak akan ada lagi godaan. Yah, kurang lebih begitu. Ingatlah bahwa ada 3 musuh kodrat manusia kita yang menuntun kita kepada dosa, yaitu dunia, kedagingan, dan iblis. Menyingkirkan iblis dari gambaran ini tidak berarti tidak ada lagi dosa. Kedagingan atau kodrat kita yang jatuh dan bernafsu, dan dunia atau keberdosaan dan kegelapan dunia masih dapat menuntun kita kepada dosa. Mungkin tidak dengan cara yang sama seperti roh-roh jahat, tetapi kemungkinannya masih ada. Pikirkan juga tentang pelajaran dari salib. Tuhan tidak selalu menyingkirkan kejahatan karena Ia menerima kemuliaan yang lebih besar dengan menggunakan kejahatan untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Misalnya, liturgi Romawi berbicara tentang bagaimana Tuhan bahkan menciptakan bagi kita suatu obat dari kefanaan itu sendiri. Dengan kematiannya, Ia membebaskan kita dari kematian. Bayangkan kekalahan telak yang Tuhan berikan kepada iblis dengan merendahkan dirinya demi kita dan mengubah semua rencananya atau godaan menjadi sarana untuk menjadikan kita orang-orang kudus. Mengapa Tuhan tidak memberi iblis kesempatan kedua? Sebelum memberontak terhadap Tuhan, iblis adalah malaikat salah satu yang tertinggi. Malaikat memiliki kodrat spiritual yang murni, dan mereka diresapi dengan pengetahuan yang sempurna, meskipun masih terbatas. Sejak diciptakan, mereka juga memiliki kendali penuh atas kehendak mereka. Ini berarti bahwa apapun yang dilakukan malaikat, ia melakukannya dengan 100% pengetahuan dan 100% niat, sangat berbeda dari kita manusia yang malang, yang sering melakukan hal-hal tanpa sadar dan tanpa sengaja. Ketika iblis memilih untuk memberontak terhadap Tuhan, ia memilih untuk memisahkan diri dari Tuhan selamanya dan mengetahui sepenuhnya apa arti keputusan tersebut. Ia lebih suka terpisah dari Tuhan selamanya daripada melayaninya. Banyak yang berspekulasi bahwa inkarnasi khususnya Tuhan menjadi manusia yang membuat iblis memberontak terhadap Tuhan. Pikiran untuk tunduk kepada manusia terlalu berat bagi kesombongan iblis. Bagaimanapun, iblis tahu bahwa ia membuat pilihan yang tidak dapat diubah, tetapi ia tetap memilihnya. Sungguh keputusan yang mengerikan. Itulah sebabnya iblis tidak memiliki kesempatan kedua. Ia membuat keputusannya dengan mengetahui bahwa ia tidak akan menerimanya. Ia sepenuhnya menolak kasih dan belas kasihan Tuhan.
Bagi kita manusia, kisahnya jauh berbeda. Kita tidak sempurna dan terbatas. Kita bertumbuh dan berubah. Kita memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan kita dan bertobat, setidaknya sampai kita mati. Belas kasihan Tuhan terbuka lebar bagi kita, sesering kita datang kepadanya. Demikian oleh Chris Kamarata, ia adalah seorang Jesus Youth yang bekerja sebagai analis sistem klinis di Amerika Serikat dengan gelar Magister Teologi Katolik. Ia juga menyukai menulis musik, kehidupan misionaris, perjalanan darat, dan kopi. Santo-santo favoritnya adalah Yohanes Paulus II dan Teresia dari Lisieux. Kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Pertanyaannya, dari kitab Wahyu 12:7 sampai 9, bahwa Lucifer dan para malaikatnya melawan Allah dan diusir dari surga. Karena Lucifer adalah makhluk yang sangat cerdas, belum lagi fakta bahwa ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Allah. Saya tidak dapat memahami bagaimana ia atau malaikat manapun bisa memberontak terhadap Allah. Hal itu tampaknya benar-benar gila. Dosa apa tepatnya yang dilakukan Lucifer dan para malaikat yang bersekutu dengannya? Benar, pemberontakan Lucifer dapat digolongkan sebagai tindakan gila. Tapi, jangan lupa bahwa meskipun Lucifer memiliki karunia rohani yang berlimpah, ia juga dikaruniai seperti kita dengan karunia kehendak bebas. Allah memberinya kebebasan untuk memilih yang baik daripada yang jahat. Dan seperti yang kita ketahui, ia memilih yang jahat. Pertimbangkan Adam dan Hawa. Sebelum kejatuhan, mereka memiliki keabadian, kendali atas hawa nafsu dan selera mereka, integritas kehendak mereka yang sempurna, serta kecerdasan manusia yang jauh lebih unggul daripada yang kita miliki sekarang. Namun, seperti Lucifer, mereka memilih untuk melakukan dosa berat. Ini berarti Tuhan mengizinkan mereka menjalankan kehendak bebas mereka. Mengenai dosa-dosa tertentu yang dilakukan para malaikat jahat, banyak teolog percaya bahwa sebelum jatuh, para malaikat diberi pengetahuan awal tentang manusia yang akan lebih rendah daripada mereka, serta pengetahuan awal mengenai Tuhan sendiri atau pribadi kedua Tritunggal akan berinkarnasi sebagai manusia dan menebus alam semesta melalui kematiannya di kayu salib. Dalam wahyu ini membuat Lucifer marah, karena itu berarti ia dan para malaikat lainnya harus menyembah Tuhan yang berinkarnasi. Lucifer dan para malaikat lain yang jatuh begitu bangga menjadi lebih unggul daripada manusia, sehingga kesombongan mereka yang berlebihan tidak memungkinkan mereka untuk menyembah Yesus Kristus, Sang Manusia dan juga Allah. Penolakan ini, non serviam ini, berasal dari kesombongan. Setidaknya, itulah teori teolog tersebut. Demikian, semoga terinspirasi dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi. Salam sukacita.